bersama saya Noviana dan saya Erna dalam acara Bincang Akuntansi IPA. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai laporan arus kas atau lebih dikenal dengan cash flow. Untuk cash flow ini kita akan terbagi menjadi 3 aktivitas, yaitu ada aktivitas operasi, investing, dan financing. Atau lebih di bahasa Indonesia-nya adalah aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Untuk masing-masing aktivitas kita akan mengenal yang namanya operasi. Operasi itu adalah aktivitas arus kas yang diperoleh dari operasional perusahaan. Jadi misalkan perusahaan itu perusahaan manufaktur, bagaimana dia beroperasi dengan yang berhubungan dengan manufaktur, itu yang masuk dalam aktivitas operasi. Sedangkan untuk aktivitas financing adalah aktivitas di mana perusahaan itu memerlukan pendanaan dari pihak luar ataupun dari dalam perusahaan sendiri, seperti penerbitan obligasi atau penerbitan saham untuk perusahaan dapat mendapatkan dana untuk melangsungkan operasinya. Selanjutnya adalah aktivitas investing. Investing adalah aktivitas investasi, bagaimana perusahaan memaksimalkan investasinya agar perusahaan bisa mencapai target atau aktivitas yang lebih baik. Contohnya perusahaan membeli PPE, perusahaan menjual PPE, perusahaan mungkin dia mengganti PPE-nya dengan lebih baru, seperti itu. Selanjutnya, dalam penyajian laporan cash flow dikenal dalam 2 metode, yaitu metode direct atau metode langsung dan metode indirect atau metode tidak langsung. Metode langsung untuk perbedaan metode ini hanya terdapat pada aktivitas operasi atau operating activities. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai metode langsung terlebih dahulu. Metode langsung adalah metode di mana kita menyajikan laporan cash flow dengan begitu sempurna, dengan begitu detail, dengan begitu banyak informasi yang tersedia. Kita menyampaikan laporan cash flow itu dengan begitu. Direct method adalah sebuah metode di mana kita melakukan dalam aktivitas operasi itu kita melakukan pemotongan langsung. Misalkan ada transaksi yang berhubungan dengan cash seperti pembayaran utang atau pembelian bahan pokok penjualan, kita bisa langsung memotongnya dari aktivitas tersebut, misalkan dari aktivitas operasi. Sedangkan untuk metode indirect itu adalah di mana kita tidak melakukan pemotongan langsung. Kita jadi dalam metode indirect itu terpengaruh dengan kita menyajikan pendapatan laba rugi, OCI, lalu baru kita kurang tambahkan dengan beban yang tidak mengeluarkan uang kas secara langsung seperti depresiasi dan amortisasi. Untuk penyajian laporan keuangan yang banyak digunakan adalah metode tidak langsung, karena metode tidak langsung memerlukan biaya yang lebih sedikit daripada metode langsung, yang dimana kita harus mencari informasi lebih detail daripada metode tidak langsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aktivitas apa saja sih yang dilakukan di bagian operating, financing, dan investing. Untuk operating itu kita mengenal dengan seperti kita membayar gaji karyawan, kita membayar supplier, seperti itu. Untuk aktivitas financing itu mengenal dengan seperti kita melakukan yang namanya pendanaan, seperti kita mengeluarkan utang untuk membeli barang, kita investasi PPE. Untuk metode investing itu seperti kita yang tadi sudah informasikan sebelumnya, kita membeli saham atau kita mengeluarkan obligasi atau kita membayar dividen, itu masuk dalam metode adalah aktivitas investing. Demikian penjelasan saya mengenai cash flow. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Erna. Saya akan menjelaskan tentang pengakuan lainnya. Pengakuan lainnya yang pertama yaitu adalah perbandingan gross dan net basis, yaitu bahwa penekanan laporan arus kas adalah penerimaan dan pengeluaran kas itu sendiri. Yang kedua, foreign currency cash flow, yaitu operasi-operasi yang menggunakan mata uang asing harus disiapkan secara terpisah dari laporan arus kasnya itu sendiri dan diterjemahkan berdasarkan kurs yang berlaku pada masa tersebut. Cash flow per share, yaitu tidak ada persyaratan dalam IFRS untuk dari entitas. Reporting financial institution melaporkan cash flow pada aktivitas tertentu dalam net basis. Aktivitas terkait dapat diterima pada saat yang pertama, cash flow terkait dengan tanggal jatuh tempo yang penarikan deposit dari institusi keuangan. Yang ketiga, uang muka dan hutang pada konsumen bank dan pembayaran berkala. Berikutnya, reporting future forward contract option and swap. IAS 17 menetapkan bahwa pembayaran cash untuk dan penerimaan cash dari kontrak yang akan diterima, penyampaian kontrak opsi, dan pertukaran kontrak diklasifikasikan dalam investing activity ketika yang pertama, kontrak ditahan untuk tujuan pembelian dan penjualan yang dipresentasikan dalam operating activity.
Kedua, pembayaran dan penerimaan dipertimbangkan entitas sebagai financing activity. Reporting extraordinary items in a statement of cash flow, yaitu dari laba rugi sebagai sesuatu yang luar biasa, maka tidak ada efek pada statement of cash flow di bawah IFRS. Cash and cash equivalent, yaitu entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas seharusnya mempresentasikan rekonsiliasi dari perbedaan tersebut. Acquisition and disposal of subsidiaries and other business unit, yaitu IAS 17 membutuhkan agregat cash flow dari akuisisi dan disposal dari anak perusahaan atau bisnis unit lainnya yang seharusnya direpresentasikan secara terpisah sebagai bagian dari investing activity dari statement of cash flow. Yang terakhir, consolidated statement of cash flow. Laporan ini disajikan lengkap saat penerbitan consolidated financial statement. Laporan ini menjadi laporan terakhir yang dipersiapkan. Informasi untuk menyiapkannya akan didapatkan dari berbagai laporan konsolidasi lainnya. Demikian bincang akuntansi petang sore hari ini. Saya Erna. Saya Noviana. Selamat sore.